Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan dan dapat kita berkumpul di kelas kita yang kita cintai ini. Shalawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad yang kita harapkan syafaat di hari kemudian. Baik. Dengan saya yaitu Taufik Hidayat dengan NIM 24086104. Di sini saya yang terhormat kepada Bapak Pradipi Saputra SPD sedang urusan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Pendidikan jasmani itu adalah pendidikan yang mengajarkan keterampilan dan kebiasaan fisik melalui berbagai olahraga dan permainan yang dapat meningkatkan kesehatan fisik kita dan kebugaran tubuh kita dan daya tahan tubuh kita. Sedangkan pendidikan olahraga itu adalah pendidikan yang terfokus kepada pengembangan keterampilan dasar seperti teknik kita di dalam bermain olahraga ataupun taktik di dalam permainan olahraga yang kita mainkan dan memahaminya bagaimana cara untuk mempelajarinya. Yang jadi dapat kita katakan bahwa pendidikan jasmani itu adalah pendidikan yang mengajarkan kita untuk meningkatkan keterampilan fisik kita maupun kebugaran fisik kita dan memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Sedangkan pendidikan olahraga itu adalah pendidikan yang terfokuskan kita untuk mengembangkan keterampilan teknik kita dan taktik kita untuk di dalam salah satu cabang olahraga. Dan tujuan pendidikan jasmani yang pertama yaitu meningkatkan kebugaran fisik, yaitu upaya kita untuk meningkatkan kondisi fisik kita dan tubuh kita agar sehat dan kuat dan memiliki daya tahan yang kuat. Contohnya yaitu melakukan olahraga seperti lari ataupun jogging santai yang dapat meningkatkan kesehatan tubuh kita dan kebugaran fisik kita agar tetap sehat dan kuat melalui aktivitas yang teratur. Yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan motorik, yaitu mengembangkan keterampilan dasar tubuh kita seperti keseimbangan, kelincahan maupun kekuatan. Contohnya yaitu dalam aktivitas fisik keseimbangan, yaitu bersepeda yang melatih keseimbangan tubuh kita dan pengaturan tubuh kita pada saat bersepeda. Begitu juga dengan kelincahan, yaitu kita melakukan aktivitas fisik seperti lari zigzag dan lari sprint dengan jarak pendek dan intensitas yang tinggi. Begitu juga dengan latihan kekuatan seperti pull up atau push up yang menciptakan massa otot kita lebih kuat seperti otot dada dan otot lengan. Yang ketiga adalah membentuk karakter, yaitu melalui kegiatan olahraga siswa dapat belajar betapa pentingnya yaitu kerja sama tim, kerja keras tim dan saling menghargai satu sama lain. Contohnya itu olahraga tim seperti sepak bola, basket, dan bola voli yang mengajarkan kita saling berkomunikasi dengan baik dan saling menghargai tim dengan lawan dan menghargai peraturan yang ada. Yang ketiga adalah metode pendidikan jasmani, yaitu yang pertama adalah metode demonstrasi, di mana guru menunjukkan cara atau mempraktekkan cara yang benar di dalam salah satu cabang olahraga, seperti melakukan gerakan teknik dasar bela diri dan siswa dapat menirunya. Contohnya itu berenang, di mana guru mempraktekkan gaya berenang, gaya bebas ataupun gaya dada, lalu dicontohkan atau dipraktikkan oleh seorang siswa. Yang kedua itu metode latihan, yaitu memberikan latihan fisik atau keterampilan tertentu untuk meningkatkan kemampuan tubuh siswa. Contohnya yaitu latihan kekuatan seperti push up atau pull up yang dapat meningkatkan daya otot kita semakin kuat di bagian dada maupun di bahu dan lengan. Begitu juga dengan latihan kekuatan seperti squat yang dapat membentuk otot kita semakin kuat di bagian punggung dan di otot bagian paha. Yang ketiga adalah metode pembelajaran kooperatif, yaitu siswa bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas-tugas fisik mereka atau permainan yang saling membantu satu sama lain dengan teman dan saling bekerja sama. Yaitu contohnya setiap
kelompok mempelajari teknik dalam permainan di dalam salah satu olahraga, yaitu misalnya teknik dasar passing bola volley yang saling bekerja sama dan saling membantu satu sama lain. Terakhir yaitu manfaat pendidikan jasmani. Yang pertama adalah meningkatkan kesehatan fisik, yaitu olahraga dalam penjas membantu kita meningkatkan daya tahan tubuh kita dan mengurangi risiko penyakit jantung, obesitas, ataupun gangguan kesehatan lainnya. Contohnya itu olahraga seperti lari atau jogging secara teratur yang dapat meningkatkan kesehatan jantung kita dan mengurangi tekanan darah tinggi kita dan meningkatkan kapasitas paru-paru kita. Yang kedua yaitu meningkatkan kesehatan mental, yaitu aktivitas fisik yang dapat meredakan stres, mengurangi kecemasan dalam pikiran kita, dan menciptakan suasana yang merangsang produksi endorfin. Contohnya itu olahraga berenang, yaitu membantu meredakan ketegangan di dalam pikiran kita, kecemasan di dalam pikiran kita, dan mengurangi ketegangan di dalam otot-otot tubuh kita, sehingga memberikan efek menenangkan bagi pikiran kita. Yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan sosial, yaitu melalui permainan dan olahraga siswa dapat belajar betapa pentingnya yaitu kerja sama tim, saling menghargai satu sama lain, dan kemampuan berkomunikasi dengan baik. Contohnya itu berolahraga dalam bola basket, bola voli, sepak bola yang mengajarkan siswa betapa pentingnya yaitu kerjasama serta bagaimana mendukung tim kita dan mendukung tim lawan juga. Dan yang pertama yaitu tujuan pendidikan olahraga, yaitu mengembangkan keterampilan fisik dan olahraga, yaitu mengajarkan keterampilan dasar berbagai jenis olahraga untuk meningkatkan kemampuan tubuh dan teknik siswa. Contohnya yaitu sepak bola, mengembangkan teknik-teknik dasar seperti menggiring bola, menendang bola, menangkap bola, melempar bola, dan begitu juga menyundul bola. Yang kedua adalah meningkatkan kebugaran jasmani, yaitu membantu peserta didik mencapai kekuatan yang lebih optimal dan meningkatkan stamina melalui dari kekuatan, kelincahan, dan keseimbangan. Contohnya yaitu angkat beban, fokus pada pengembangan kekuatan otot lengan dan otot dada kita. Begitu juga dengan lari sprint, berfokus kepada kelincahan kita pada saat berlari dan melatih kecepatan dan dengan jarak pendek dan dengan kecepatan yang tinggi. Dan yang ketiga yaitu kelincahan, yaitu bersepeda, melatih keseimbangan kita pada saat jalan tidak rata dan tikungan yang sangat tajam. Yang ketiga adalah menumbuhkan jiwa sportivitas, yaitu mendidik siswa untuk menghargai peraturan kerjasama tim dan fair play dalam setiap kompetisi olahraga. Contohnya yaitu setelah pertandingan siswa dapat diajarkan untuk saling berjabat tangan dengan lawan dan mengucapkan kata selamat atas pertandingan yang telah dimainkan. Yang kedua yaitu metode pendidikan olahraga, yaitu metode drill, yaitu metode yang melibatkan atau latihan yang berulang-ulang untuk membentuk kebiasaan atau keterampilan tertentu. Contohnya itu peserta didik berpasangan dan saling melakukan passing bola volley secara berulang-ulang, dilakukan dengan jarak pendek ataupun jarak jauh, dan meningkatkan penguasaan teknik passing di dalam permainan bola voli tersebut. Yang kedua adalah metode latihan terstruktur, yaitu memberikan latihan yang terencana atau bertahap untuk mengembangkan keterampilan teknik dan taktik olahraga secara sistematis. Contohnya itu latihan dribbling melalui pun dengan kecepatan yang berbeda-beda untuk meningkatkan kontrol bola dan kelincahan pada saat membawa bola. Yang ketiga adalah metode diskusi, yaitu guru dan pelatih mengajak peserta didik untuk saling berdiskusi untuk membahas bagaimana cara untuk mengalahkan tim lawan dan cara membangun strategi untuk membangun serangan kepada lawan. Contohnya yaitu di dalam diskusi kelompok, para siswa membahas mengenai bagaimana cara untuk
membentuk suatu serangan kepada lawan, dan bagaimana cara untuk mempertahankan tim sendiri. Yang terakhir yaitu manfaat pendidikan olahraga. Yang pertama yaitu mengembangkan keterampilan sosial, yaitu melalui berbagai olahraga atau jenis permainan, siswa dapat menghormati orang lain dan mengembangkan keterampilan sosial lainnya. Contohnya itu seorang pelatih mengadakan diskusi terbuka untuk para siswa dan gurunya, bagaimana untuk membahas bagaimana taktik-taktik untuk mengalahkan tim lawan, dan bagaimana menciptakan serangan untuk menyerang tim lawan. Dan siswa juga boleh memberikan pendapatnya bebas, dan lalu disitulah para siswa dan gurunya saling berkomunikasi dengan baik. Yang kedua itu meningkatkan disiplin dan karakter, yaitu mengajarkan betapa pentingnya disiplin, bertanggung jawab, kerjasama tim, dan ketekunan di dalam mencari tujuan. Yaitu contohnya itu mendengarkan instruksi dari pelatih dengan serius dan menjalankan peraturan yang telah ditetapkan oleh wasit. Yang ketiga dalam meningkatkan kesehatan fisik, yaitu berolahraga secara teratur dan berkontribusi pada peningkatan kebugaran tubuh. Contohnya itu melakukan pemanasan sebelum pertandingan dimulai atau permainan dimulai, dan melakukan pendinginan setelah pertandingan usai dan permainan usai agar terhindar dari cedera atau gangguan otot lainnya. Baiklah, segitu saja yang saya dapat saya sampaikan. Kurang dan jawabannya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.